Daniel. Semoga semuanya tetap sehat, sukacita, dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Saat ini kita akan memulai materi kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Bapak yang baik buat kasih setiamu yang terus menyertai bahkan memelihara hidup kami. Kami bersyukur akan setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan yang boleh pimpin hingga kami boleh diberkati dan menikmatinya serta memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh waktu dan tempat kami masing-masing kami serahkan tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan saja yang berotoritas. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema kebenaran kita hari ini, pengampunan dari Allah melalui Kristus. Allah mengampuni kita lewat anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Kita yang sudah mengalami banyak hal, bahkan melakukan banyak dosa, sudah diampuni oleh Tuhan. Sebelumnya kita lihat satu video ini yang boleh mengingatkan kita kembali bagaimana kita adalah manusia berdosa, bagaimana hubungan kita dengan Allah yang putus karena perbuatan dosa-dosa kita. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik.
itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada satu dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah, Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga, Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun dia Allah, dia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum dia mati, dia berkata sudah selesai. Artinya, semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya satu yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja. Artinya, kita percaya sekalipun kita tidak mengerti, atau hanya sekedar ikut-ikutan, seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja. Maksudnya, kita sudah tahu tentang Yesus, bahkan bisa menjawab
menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus karena kita tahu dan bisa menghafal cerita tentang Tuhan Yesus. Kita tahu dia adalah Raja, dia Juru Selamat, dia disalibkan di Bukit Golgota, dia bangkit dari kubur, dan lain sebagainya. Kita bisa menghafal semua cerita itu, tapi kalau hanya di kepala, kita tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk dapat hal-hal sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan sering kita berdoa meminta Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat atau kepintaran. Itu semua memang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk dapat hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi, bukan karena kita berbuat baik. Ada satu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tapi kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun? Wah, semua penonton berkata, ya, saya percaya. Tapi manajernya bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Mas, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja, tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus pada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat. Tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu berarti yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita pasti masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri.
Itu seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya, dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kamu sudah mengerti, kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadah di sekolah minggu, bersekutu, dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Jadi, ceritakan kabar baik ini kepada teman-temanmu. Ya anak-anak, kita seharusnya sudah terpisah dengan Allah. Tetapi karena Allah yang penuh dengan kasih, tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kita ini sudah terpisah dengan Allah, tetapi Dia memberikan anaknya itu Yesus untuk mati di kayu salib untuk kita, sehingga kita masih bisa terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan sungguh sudah mengampuni kita. Oleh sebab itu anak-anak, hari ini kita mau diteguhkan bahwa tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa yang kita lakukan sampai saat ini sudah diampuni Tuhan, sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib dengan darahnya. Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan Dia sudah hidup dan naik ke surga. Itu sebagai bukti bahwa Ia sungguh menyelesaikan kita. Ia tidak mau mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Ia sungguh melupakan semua dosa-dosa kita. Tapi memang secara manusia, kita masih sering kali melakukan dosa. Kita sering kali memberontak. Dan kita sering kali menyakiti hatinya. Namun hari ini, kita mau diteguhkan di dalam Tuhan untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita. Mungkin sulit, tapi kita mau ketika kita berbuat dosa, kita mengakui di hadapan Tuhan, dan kita memberikan respon yang benar. Kita meminta ampun di hadapannya. Ingat anak-anak, apa kita mau menyalibkan Tuhan untuk sekian kalinya lagi? Tidak kan? Oleh sebab itu mari kita berubah. Tidak ada ya anak-anak dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, atau dosa kecil atau dosa besar. Itu sama-sama dosa. Namanya dosa ya dosa. Jadi kita mari membuka hati kita. Kita mau percaya kepada Tuhan, untuk mau diperbarui dalam Tuhan, hingga kita sungguh mau meninggalkan dosa kita. Sebab ingat anak-anak, sebab upah dosa ialah maut. Kita seharusnya tinggal di dalam maut. Seharusnya bagian kita bagian neraka. Tetapi Tuhan sekali lagi karena Dia kasih pada kita, Ia mau menebus kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, makanya Ia mengutus anaknya. Sekarang kita, apakah kita mau diperbarui? Apa kita mau diteguhkan di dalam Tuhan? Walaupun anak-anak umurku masih 12-14 tahun, Miss, dosaku masih sedikit. Tidak, Miss katakan, dosa kita sama. Dan gak ada yang bisa menanggung dosa kita selain Tuhan Yesus. Orang tua kita gak bisa menanggung. Saudara kita, pendeta kita gak bisa menanggung. Yang bisa menanggung dosa kita hanya Tuhan. Dari sejak keturunan, dari sejak di kandungan saja kita sudah berdosa. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang telah mengampuni kita, yang telah menebus kita. Sekarang buat anak-anak yang merasa begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan yang diperbuat, mari akui di hadapan Tuhan dan sungguh mau meninggalkannya di dalam Tuhan.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Biarlah sungguh boleh meneguhkan kita, bahkan memberkati kita bahwa kita punya Allah yang sudah mengampuni, bahkan menyelesaikan dosa kita. Dan tidak ada jalan lain, dan tidak ada pribadi yang lain yang mampu mengampuni dosa-dosa kita seperti Dia. Manusia tidak ada, ingat, hanya Yesus Kristus, dan itu sudah digenapi. Tugas kita minggu ini adalah menghafal Yohanes 3 ayat 16 sekaligus mengungkapkan dosa kita di hadapan Tuhan dan sungguh mau meninggalkannya. Oke anak-anak, dikumpulkan dan dikirim ke boleh Japri maupun di grup, tapi lakukan yang benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kata demi kata di dalam ayat Yohanes 3:16 ini sungguh kita pahami dan kita dimateraikan di dalam hidup kita. Karena ingat, kata-kata di dalam Yohanes 3:16 itu sungguh meneguhkan kita bahwa orang yang sudah diselamatkan Tuhan adalah orang yang percaya. Apakah anak-anak kelas Daniel sudah percaya kepada Tuhan? Kalau belum, mari terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mari bertumbuh di dalam Tuhan. Demikianlah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang sangat singkat untuk boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami punya Allah yang sangat baik, yang sangat begitu penuh dengan kasih yang telah menebus kami di kayu salib. Biarlah ya Tuhan kami semakin hari semakin bertumbuh dalam-Mu dan semakin diteguhkan di dalam-Mu, dan kami meninggalkan dosa kami dan sungguh percaya di dalam Tuhan, dan kami mau membuka hati kami untuk diperbarui. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh kehidupan anak-anak kami serahkan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin baik pertumbuhan iman dan jasmani mereka, pendidikan mereka, bahkan seluruh kehidupan mereka. Engkau Allah yang kami andalkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di lain waktu. Misa harap semua anak-anak kelas Daniel tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat, ketika bangun pagi hari seringkali ingatkan saat teduh. Walaupun masih remaja, tapi mari kita belajar sejak dini untuk boleh memuliakan Tuhan dan membangun komunikasi di hadapan Tuhan. Kalau ada yang kurang jelas dalam materi yang sangat singkat ini, boleh capri Miss ataupun menghubungi kontaknya Miss. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.